Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membawakan materi dari dampak pencemaran yang timbul dari aktivitas industri tempe dengan dosen pengampu yaitu Budian Susfira, SSI, MT. Latar belakang: limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah semi padatan. Limbah semi padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, sehingga seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak. Limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga akan langsung dialiri ke pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan. Dalam konsentrasi tertentu, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan limbah. Ini contoh dari tempat perendaman kedelai, dan ini produk jadinya. Dalam industri limbah cair tempe itu ada tindakan yang dilakukan yang biasa disebut IPAL pada limbah industri tempe. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan. Limbah dikumpulkan di bak penampungan awal untuk memisahkan bahan padat dan cair. Kedua, pengawasan dan pemantauan. Kualitas air limbah yang telah diolah harus dipantau untuk memastikan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, proses fitoremediasi dengan tanaman seperti eceng gondok dapat digunakan untuk menyerap logam berat dan nutrien berlebih. Keempat, menggunakan bakteri pengurai alami atau teknologi anaerobik digester untuk menguraikan bahan organik yang terlarut. Yang terakhir, melalui proses koagulasi flokulasi, partikel-partikel kecil dalam limbah akan menggumpal menjadi endapan yang lebih besar. Ini dampak fisiknya, yaitu pertama dampak positif. Yang pertama, limbah industri dapat diolah menjadi bahan baku atau sesuatu yang bertentu. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya itu penurunan kualitas air seperti yang ada di contoh gambar tersebut, dan juga gangguan kesehatan dan kerusakan ekosistem. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak yang positif. Yang pertama itu ada dampak positif. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang membuang limbah mungkin menghemat biaya dengan tidak memproses atau membuang limbah secara bertanggung jawab. Ini adalah keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak mempertimbangkan kerugian jangka panjang dan biaya sosial dari pencemaran. Yang kedua itu ada dampak negatif. Biasanya pembersihan dilakukan secara rutin, biaya kesehatan harus rutin diberikan, dan penurunan pariwisata. Kita ada dampak biologis. Yang pertama ada dampak negatif. Secara umum, pencemaran air tidak memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek biologis. Namun, dalam beberapa kasus, limbah organik dapat meningkatkan nutrisi di perairan yang mendukung pertumbuhan plankton dan alga dalam jangka pendek. Yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama ada gangguan rantai makanan, kerusakan terumbu karang, kematian organisme lain, dan penurunan biodiversitas. Dan itu ada dampak kimia. Dari dampaknya ini ada dampak positif, yaitu yang pertama, limbah padat dari industri tempe biasanya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dampak positif tidak meniadakan dampak negatif yang lebih signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengolahan limbah yang tepat sebelum pembuangan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, penurunan kualitas air sungai, gangguan ekosistem air, peningkatan kandungan bahan organik pada lingkungan sekitar darat maupun perairan. Lalu ada dampak sosial.
Yang pertama, dampak positif yaitu membantu memberikan lapangan pekerjaan untuk warga setempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif yaitu gangguan kesehatan masyarakat. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit kulit dan pencernaan, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penurunan kualitas hidup, pengeluaran ekstra. Masyarakat mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih atau mengobati penyakit. Selanjutnya ada dampak kesehatan. Penyakit yang ditimbul dari perantara media air seperti radang usus, kolera, dan penyakit lain yang berkaitan dengan air kotor dan sanitasi lingkungan yang buruk dapat muncul. Selanjutnya ada gangguan ekosistem. Kualitas air menurun akibat limbah dapat mengganggu ekosistem perairan yang pada gilirannya mempengaruhi sumber makanan dan kesehatan manusia. Terima kasih.